السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-142 dan 143 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya bahwa akan berkata para sufaha. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya seorang yang bodoh. Safih, kekanak-kanakan, tidak memiliki ilmu. Jamaknya sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata nanti orang-orang bodoh dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang kanu 'alaiha, allati kanu 'alaiha, yang tadinya mereka menghadap ke sana. Kenapa ditinggalkan? Kenapa berpaling? Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan milik Allah lah timur dan barat. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.
Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, yang maknanya adil, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah qiblat yang kami jadikan untuk kalian, yang kami jadikan kalian menghadap kepadanya, tidak lain kecuali agar kami tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Wa in kanat lakabiratan, dan itu sungguh sangat besar. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia pengasih dan penyayang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Dua ayat ini berbicara tentang masalah qiblat. Kaitannya dengan perpindahan qiblat yang sesungguhnya Allah kabarkan pada ayat berikutnya lagi. Yaitu qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ini kejadiannya sesungguhnya ini dulu. Kata Allah, kami melihat berbolak-baliknya wajah engkau wahai Rasul ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka hadapkan wajah-wajah kalian ke sana. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim, dan sesungguhnya mereka kalangan ahlul kitab sungguh mereka mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Rabb kalian. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Berarti kejadiannya barakallahu fikum adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan pertama kali untuk menghadap Baitul Maqdis ketika beliau berada di Madinah, di Mekah. Selama berada di Mekah, Rasulullah SAW kiblatnya ke Baitul Maqdis dengan cara menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Dengan cara menjadikan Ka'bah antara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Baitul Maqdis. Terbayang? Maka Rasulullah SAW menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis ketika di Mekah. Tetapi ketika hijrah ke Madinah tidak bisa lagi dilakukan yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis berarti tidak menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah berarti tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadap yang diperintahkan. Sedangkan yang diperintahkan waktu itu di awal pertama adalah ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW berkiblat ke Baitul Maqdis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW rindu ingin diarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka setiap salat Rasulullah SAW berdoa. Setiap salat Rasulullah SAW menengadah ke langit, mengharapkan kalau turun ayat yang memerintahkan untuk memalingkan wajahnya dari kiblat yang pertama ke kiblat yang kedua, yaitu Masjidil Haram. Dan Allah kabulkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-143. Allah berfirman, "Qad nara
taqallubu wajhika fis sama. Ayat yang ke 144-nya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, kami tahu bagaimana berbolak-baliknya wajahmu ke langit, mengharapkan perpindahan kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan kiblat ke kiblat yang engkau ridai. Fawallu, maka hadapkanlah wajah kalian syatral masjidil haram. Setelah turun ayat ini, maka perintah untuk menghadap Baitul Maqdis mansuh, terbatalkan hukumnya, dan berganti dengan hukum baru, yaitu menghadap Masjidil Haram. Sehingga di satu masjid, ketika mereka masih menghadap Masjid Baitul Maqdis, tiba-tiba datang utusan dari Rasulullah SAW menyatakan, qad unzilat lailah, telah turun malam ini perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Sungguh demi Allah, aku menjadi saksi bahwa telah turun ayat malam ini. Maka mereka pun bergeser dalam keadaan sholat. Dan tentunya gerakannya tidak sedikit. Kalau satu orang mungkin cuma berputar saja. Tetapi kalau berjamaah, sekian banyak orang. Kalau imamnya berpaling, maka makmumnya semua berpindah ke sana. Dan itu tidak mengapa lil hajah. Tidak mengapa gerak dalam salat kalau untuk kepentingan salat. Ini khonibina azakumullah yang menjadi dalil oleh para ulama tentang bolehnya gerak untuk menyempurnakan salat, seperti mengisi saf yang kosong misalnya, atau bergeser ke saf yang kosong. Dari dalil ini bahwa ketika turun perpindahan kiblat, mereka berduyun-duyun berpindah tempat, yang sana ke sini, yang sini ke sana, sehingga mereka banyak gerak tentunya dalam salat. Dan itu sah lil hajah, untuk kepentingan salat. Asyahid yang akan dibahas sesungguhnya malam ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha. Niscaya kata Allah, para sufaha, orang-orang bodoh akan protes. Lihat saja, para sufaha akan ya'tarid i'tiradan, akan komentar, protes, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan, milik Allah lah timur dan barat. Artinya seluruh penjuru milik Allah, seluruh arah milik Allah, timur dan barat milik Allah. Berarti Baitul Maqdis ataupun Masjidil Haram semuanya milik Allah. Kenapa? Kalau Allah pindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mal mani', apa penghalangnya? Kenapa? Masalahnya enggak ada masalah apa-apa. Ini milik Allah, itu milik Allah, dan seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru alam semesta, timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala qad ishtamalat al-ayat al-ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmin qulubil mu'minin واعتراض وجوابه من 3 أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله ودينه. Kata Syekh rahimahullah, ayat yang pertama mencakup beberapa perkara. Yang pertama, mu'jizah. Ada mu'jizat. Di mana sisi mu'jizatnya? Berita tentang apa yang belum terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Allah katakan, sayaqulu sufaha, akan berkata sufaha dengan sin, sayaqul. Berarti belum terjadi.
Dan ternyata terbukti benar-benar terjadi. Ini mukjizat. Mukjizatul Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Manusia tidak tahu yang gaib, manusia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Tetapi karena ini dari Allah, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka Allah beritakan semua yang akan terjadi, termasuk sayaqulu as-sufaha. Itu mukjizat. Yang kedua, tasliyah, hiburan bagi orang-orang mukmin. Artinya menghibur mereka agar jangan kecil hati, agar jangan bersedih ketika banyak yang protes. Diberitahu duluan. Ini tasliyah bagi orang beriman. Wahai orang yang beriman, tenang saja. Jangan khawatir kalau mereka nanti berkata begini dan begitu. Jangan pedulikan mereka. Mereka itu sufaha. Saya qul as-sufaha. Berarti nanti yang akan berkata, ma wallahu man qiblatin, itu sufaha. Ini hiburan buat kaum mukminin. Bahwa yang berkata itu sufaha, orang-orang safi, orang-orang bodoh. Wa tatmini qulubil mu'minin, dan membuat tenang, tentram hati-hati orang mukmin akan beribadah kepada Allah, salat menghadap Masjidil Haram dengan tenang, dengan tentram. Ketika ada yang berkata, kenapa kau berpindah kiblat? Tenang saja. Dia akan ingat ayat tadi. Bukankah Allah sudah berkata, mereka para sufaha, jangan pedulikan. Akan tenang dan tentram. Dan juga terkandung di dalamnya i'tirad wa jawabih, bentuk dari protesnya dan juga jawabannya. Dalam ayat ini ada. Apa i'tiradnya? I'tiradnya ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. I'tiradnya, protesnya adalah, kenapa kok berpindah kiblat? Kenapa ditinggalkan kiblat yang lalu? Wa jawabuh, apa jawabnya? Jawabnya qul lillahil masyriq wal maghrib. Ada jawabannya dalamnya. Katakan bahwa milik Allah seluruh timur dan barat. Bahkan jawabannya min salasati awjuh, dari 3 sisi. Nanti akan disebutkan satu persatu. Wa sifatil mu'tarid, dan juga digambarkan dalam ayat pertama sifatnya sang mu'tarid. Apa sifatnya? Safih, sufaha, jahil, juhala, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Wa wasfil muslim li hukmillahi wa dinih, dan terkandung pula di dalamnya sifat seorang mukmin dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Apa sifat orang mukmin dalam menghadapi perintah-perintah Allah? Terbimbing dengan hidayah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah bimbing mereka ke arah yang lurus. Ini sifat orang mukmin. Maka ketika diperintah, mereka terbimbing dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat syarahnya dari Syekh rahimahullah. Fa akhbara ta'ala annahu say'taridu as-sufaha'u minan nas. Allah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada yang protes dari para sufaha, orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Wa humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Siapa sufaha? Sufaha adalah orang-orang yang la ya'rifuna masaliha anfusihim, yang tidak mengetahui maslahat untuk diri mereka sendiri. Di situ dungunya, di situ bodohnya. Tidak tahu apa yang baik buat dirinya sendiri. Kaum muslim yang saya hormati, agama ini sesungguhnya baik buat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia terbimbing untuk menjalani hidup dengan baik. Di dunia terbimbing untuk menjalani hidup dengan sempurna, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan juga terbimbing agar dia mendapatkan jannah di akhirat dan selamat dari nar, selamat dari api neraka. Itu maslahat untuk mereka sendiri. Tetapi kasihan mereka, dungu, la ya'rifun masaliha anfusihim. Mereka tidak mengenali
kebaikan buat mereka sendiri. Bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi akhassi thaman. Bahkan justru mereka jual maslahat mereka jual dengan semurah-murah harga. Bi akhas thaman, dengan semurah-murah harga. Manhum, siapa yang memiliki maslahat besar yang membimbing dirinya di dunia dan di akhirat, ternyata dikorbankan, dijual untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Man haula, siapa mereka? Humul yahudu wan nasara. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Diutus kepada mereka Nabi Musa, Nabi Isa, wan nabiyun, dan para anbiya diutus pada Bani Israel. Membawa maslahat, membawa hidayah, membawa bimbingan yang menyelamatkan mereka fid darain. Yang menyelamatkan mereka fid darain, fid darid dunya wa daril akhirah. Walakin, tetapi apakah mereka bersyukur pada Allah SWT? Tidak. Justru mereka jual apa yang mereka punya. Mereka putar balikkan, mereka ganti, mereka tambahi, hanya karena ingin keuntungan dunia. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Berarti menjual agamanya dengan harga murah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan perhiasan dunia. Wa humul yahudu wan nasara. Wa man asbahahum, dan yang sejenisnya minal mu'taridin ala ahkamillah, dan sejenisnya dari kalangan mu'taridin ala ahkamillah. Sejenis Yahudi, sejenis Nasrani. Manhum, siapa mereka? Yang sejenis Yahudi tapi bukan Yahudi, sejenis Nasrani tapi bukan Nasrani, tetapi mereka sama dalam satu hal, yaitu sering protes terhadap agama. Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini dihalalkan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa kok dipalingkan kiblatnya? Kenapa ditinggalkan kiblat yang lalu? Kenapa kok ini halal? Kenapa ini haram? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kerjanya protes. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin sarfati. Haula'il munafiqun. Mereka adalah para munafiqun di antaranya. Orang-orang yang fi qulubihim maradun. Orang-orang yang fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang fi qulubihim hawa. A'azakumullah, dan kaum muslimin, para ulama selalu mengingatkan kita bahwasanya ahlul bid'ah adalah para munafiqun. Ahlul bid'ah memiliki sifat nifaq. Mereka mengaku sebagai muslim, tetapi selalu memutarbalikkan ayat dan hadis. Mengaku sebagai muslim, tapi mereka kadang menolak ayat, menolak hadis. Tetapi karena mereka mengaku muslim, menolaknya tidak terang-terangan. Menolak makna yang hakiki kepada makna-makna lain. Menolak makna-makna yang jelas kepada makna-makna yang merupakan takwilat batilah, takwil-takwil batil. Maka termasuk al-mu'taridun, termasuk tukang protes yang selalu protes terhadap agamanya sendiri, adalah kaum liberalis, kaum aklani, kaum rasionalis. Mereka lah yang sering protes terhadap agama. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Maka mereka asbahahum, mereka menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Adapun Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan ahlul kitab, mereka protes tentang perpindahan kiblat karena mereka merasa kiblat Baitul Maqdis adalah kiblat mereka. Sehingga mereka senang lihat kaum muslimin berkiblat dengan kiblat kita. Sebentar lagi juga akan kembali ke agama kita. Itu siapa yang berkata? Yahudi. Dan yang bersamanya dari kalangan ahlul kitab.
Lihat kaum muslimin, mereka kiblatnya ikut kiblat kita. Lihat saja sebentar lagi juga mereka akan kembali kepada agama kita. Maka ketika turun ayat fawalli